Pemain FC Utrecht pamer jersey Garuda, sinyal amunisi baru Timnas U17. Jadwal 8 besar Piala Asia U17, siap ukir tren sempurna, Timnas Indonesia tunggu runner-up Grup D. Ya, karena saya tahu secara ekspektasi masyarakat sangat besar ya kepada Timnas 17, Timnas Merah maupun Timnas 20, dan itu yang saya tekankan agar pemain tidak terlena dan pemain tidak merasa tertekan dengan situasi itu. 3 larangan ketat Nova Arianto di Timnas Indonesia U17, kalau melanggar langsung coret. Pemain FC Utrecht pamer jersey Garuda, sinyal amunisi baru Timnas U17. Sinyal amunisi baru untuk Timnas U17 Indonesia. Pemain FC Utrecht berusia 15 tahun Miles de Vries pamer jersey Garuda. Di tengah euforia kemenangan Timnas U17 Indonesia untuk mengunci tiket ke-8 besar Piala Asia U17 dan lolos otomatis Piala Dunia, terselip kabar positif dari Belanda. Pemain berusia 15 tahun yang membela FC Utrecht U15, Miles de Vries tiba-tiba memposting foto dengan jersey Garuda di Instagram pribadinya. Ia memegangi jersey Garuda bernomor punggung 7 dengan namanya di belakangnya. Bersamanya, ada Fardi Bahdim yang dikenal sebagai kakak Irfan Bahdim dan seorang agen sepak bola. Ada banyak kode yang bisa dihubungkan dengan Timnas Indonesia dari sebuah foto yang diunggahnya tersebut. Dalam caption, Miles de Vries membubuhkan, sangat senang melihat masa depan. Dilansir dari akun Instagram Indoblood Talent, Miles de Vries adalah pemain kelahiran 2009 berposisi winger. Saat ini ia membela FC Utrecht U15 dan diketahui ia memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Sumber serupa menyatakan nenek sang pemain 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya. Apakah dengan demikian, Miles de Vries akan bisa membela Timnas Indonesia, terutama untuk kategori U17? Tidak bisa disimpulkan, karena PSSI belum memberikan keterangan resmi. Jadwal 8 besar Piala Asia U17, siap ukir tren sempurna, Timnas Indonesia tunggu runner-up Grup D. Timnas Indonesia U17 yang dinahodai Nova Arianto tampil memukau saat melaju ke babak 8 besar. Kemenangan dramatis atas Afghanistan dengan skor 0-2 di matchday ketiga Grup C semakin menyempurnakan laju skuad Garuda Muda. Fadli Alberto dan Zahabi Gholi yang turun dari bangku cadangan menjadi pencetak gol kemenangan pada injury time. Di semua laga fase grup, Timnas Indonesia U17 mampu tampil perkasa dan menyampu bersih dengan kemenangan. Sebelum menaklukkan Afghanistan pada laga pamungkas Grup C, skuad Garuda Muda telah lebih dulu menang atas Korea Selatan 0-1 dan Yaman 4-1. Perolehan poin Timnas Indonesia U17 sama dengan Uzbekistan yang juga mengukir catatan sempurna saat lolos sebagai juara Grup A. 3 kemenangan diraih Uzbekistan dengan mengalahkan Thailand 4-1, Cina 1-2, dan Arab Saudi 0-3. Uzbekistan sendiri menjadi negara pertama yang lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi zona Asia. Kini, Timnas Indonesia U17 menyegel status pemuncak klasemen Grup C yang disusul Korea Selatan sebagai runner-up setelah menang atas 1-0 atas Yaman pada laga terakhir. Kelolosan Timnas Indonesia U17 ke babak 8 besar ini juga otomatis menggaransi tim Merah Putih tampil di Piala Dunia U17 2025. Jika merujuk pada bagan dan jadwal babak 8 besar Piala Asia U17, saat ini Timnas Indonesia U17 tinggal menunggu negara mana yang akan menjadi lawan tandingnya. Yang pasti, lawan Timnas Indonesia U17 di babak 8 besar merupakan negara yang memegang status runner-up Grup D. Namun, pertempuran Grup D saat ini masih cukup sengit, di mana belum ada satupun negara yang lolos ke 8 besar.
Adapun negara yang saat ini menjadi penghuni grup D yakni Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran. Korea Utara masih ada di puncak klasemen dengan raihan 4 poin, setelah meraup sekali menang dan sekali imbang. Mengejar di urutan kedua dan ketiga, ada Tajikistan dan Oman yang saling berdekatan dengan koleksi poin yang sama yakni 3 angka. Lalu, Iran yang semula diprediksi bakal tampil superior secara mengejutkan harus rela terdampar di posisi juru kunci setelah menelan hasil imbang dan kalah masing-masing 1 kali. Penentuan nasib tim yang lolos dan gagal lolos dari grup D baru akan diketahui setelah hasil laga pamungkas yang digelar bersamaan pada Sabtu, 12 April 2025. Negara manapun yang lolos dari grup D dengan status runner-up intinya akan menjadi lawan timnas Indonesia U17 dalam perebutan tiket semifinal. Sebagai informasi, jadwal timnas Indonesia U17 dengan runner-up grup D bakal digelar pada Senin, 14 April 2025 jam 21 waktu Indonesia Barat. 3 larangan ketat Nova Arianto di timnas Indonesia U17, kalau melanggar langsung coret. 3 larangan ketat Nova Arianto di timnas Indonesia U17 akan dibahas di artikel ini. Salah satunya dapat membuat seorang pemain dikeluarkan dari tim apabila kedapatan melanggarnya. Nova Arianto sukses membawa timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025 sekaligus meraih 1 tiket Piala Dunia U17. Dalam 3 laga yang dilakoni di fase grup, Garuda Asia sebelumnya sukses menyapu bersih semuanya dengan kemenangan. Keberhasilan Nova Arianto di timnas Indonesia U17 sejauh ini tidak didapat secara instan. Menyadari tantangan besar dalam melatih anak-anak muda, ia menerapkan pendekatan disiplin yang ketat, termasuk sejumlah larangan bagi para pemain yang berada di skuadnya. Larangan ketat Nova Arianto di timnas Indonesia U17. 1. Larangan mengakses media sosial. Satu aturan paling ketat yang diterapkan Nova Arianto di timnas U17 adalah melarang para pemain menggunakan media sosial selama periode kompetisi. Langkah ini diambil untuk mencegah gangguan fokus akibat pujian atau kritik dari publik yang nantinya berpotensi memengaruhi mental pemain. Aturan tersebut sebelumnya pernah diungkap Evandra Florastan. Ia bahkan mengatakan adanya sanksi berat yang diberikan apabila terdapat pemain yang melanggar. Aturan larangan medsos bukan baru, dari AFF itu setiap mulai TC tidak boleh aktif medsos buat story dan status sampai turnamen selesai, ucap Evandra di Bogor, dikutip Jumat, 11 April 2025. Kalau dari hukuman itu dari Coach Nova, denda Rp500.000. Bisa-bisa dikeluarin juga langsung dikeluarin, sambung Evandra. 2. Dilarang terlena dengan euforia lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 sejatinya telah memastikan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 usai meraih kemenangan atas Yaman U17, Senin, 7 April 2025. Meski begitu, Nova Arianto selaku pelatih melarang para pemain terlena dengan pencapaian itu. Kepada para pemain, Nova terus menekankan pentingnya menjaga fokus pada pertandingan lain yang akan dihadapi. Ia meminta para pemain untuk melupakan sejenak euforia kelolosan dan tetap konsentrasi pada target berikutnya. Terbukti, Timnas Indonesia U17 tetap tampil all out saat mengalahkan Timnas Afghanistan U17 di laga pamungkas Grup C Piala Asia U17 2025. Selanjutnya, mereka akan berfokus pada lawan yang dihadapi di babak 8 besar. 3. Larangan meremehkan lawan. Sebelum laga kontra Afghanistan U17, Nova Arianto sebelumnya meminta para pemain untuk tetap respect dan tidak meremehkan lawannya. Ini dilakukan untuk menghindarkan rasa jumawa dari penggawa Timnas Indonesia U17 yang baru saja dinyatakan lolos ke Piala Dunia U17. Singkatnya, Nova ingin anak asuhnya tetap fokus saat menghadapi semua lawan di depan. Ia berharap semua pemain memandang tim manapun secara sama dan tetap harus diwaspadai. Itulah beberapa larangan ketat Nova Arianto di Timnas Indonesia U17 yang bisa diketahui.